Arthan 86 Media. Kula ulangi malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bisa meneh ana sing jawab, ana sing urung jawab pojok ngono. Kula turmake sing jawab nang duwe utang sampean cepet iso nyaur amin ngono. Amin. Nah, mugi-mugi cepet gede amin ngono. Amin. Nah, gede tetep nom. Nah, nanggung bablas kira penak. Kula ulangi sebentar malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para sepuh, para pilih sepuh ingkang kula hormati, langkung-langkung para panitia ingkang mengkung mushola, assalam ya. Para bapak yang mengkung mushola assalam niki. Lalu tidak lupa juga kepada ibu-ibu dan juga anak-anakku sekalian yang berbahagia dan mudah-mudahan tetap dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama marilah kita tetap menghaturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amarga salah satu wujudipun nikmat Allah Subhanahu wa taala dinten niki kula panjenengan sedaya tasih saged makempal sareng-sareng maulidan kagem ndongake, kagem maca, kagem memahami ceritane sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi dados amal kesayangan kula panjenengan sedaya. Amin Allahumma amin. Sinau maca pisan kok nek atine seneng karo Kanjeng Nabi luar biasa lho. Niku sing ingkang niku wau diwaos al jannatu wa na'imuha liman yusolli wa yusallimu wa yubarik alaih. Al jannatu wa na'imuha, surga dan kenikmatane kuwi badhe diparingi kepada orang-orang yang gelem maca sholawat, maca salam, jaluk barokah karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi dinten iki kula panjenengan sedaya termasuk orang-orang yang membaca sholawat itu. Amin Allahumma amin. Nomor kalian sholawat salam mugi tetap terlimpah dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya awit nang awit niki ngantos bejan kula panjenengan sedaya dipun punut dening Allah Subhanahu wa taala tetep dados umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sehingga kula badhe angsal sapatipun piyambak Kanjeng Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu kang kula hormati dan anak-anakku sekalian, hari ini di semua mushola, di semua masjid, yo ada beberapa yang tidak melakukan ini yo sedikit masalahnya dari sana. Wah, kok suaranya ketok kabeh kabeh termasuk di musola iku lho. Musola kula niki nggih kataman sami malam dinten niki. Malahan putrane kula yo kataman sajane, kataman Quran sisa niki bacaan. Tapi niku mboten napa-napa nenten ibune wis ora apa dipasrahke kali takmir kali panitia. Wis kataman padha-padha katamane mugi-mugi yang salah rahmat. Jadi nang mriku yo kataman, nang mriki kataman. Mugi-mugi yang sampun barokah sedaya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, niki kula wau kula panjenengan sedaya sampun maos. Sing yo sing maca, yo sing mirengke, yo sing kumpul sami, yo sing milem bareng. Penak lagi ditiru sedaya meneh panjenengan saged pirsani teng TV kan. Terus lama-lama kok pengajian ditiru ngene pinter iki bangsa tadi. Lumayan pakai didelok teng Facebook. Para bapak oleh ibu yang kula hormati, niki diwaca kabeh. Ini di dalamnya adalah menyangkut sejarah orang besar yang paling besar di jagat raya ini, yaitu rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dulu
sapa Kanjeng Nabi Muhammad niku putrane Romone Abdullah, ibune Siti Aminah dan seterusnya. Saniki coba yang lain. Kula panjenengan sedaya sajane wis kenal napa dereng karo Kanjeng Nabi Muhammad? Kenal napa dereng, Pak? Dereng. Mengenal napa dereng, Bu? Dereng. Wis kenal dulu karo Kanjeng Nabi Muhammad ki? Dereng. Wah, jujur berarti. Alhamdulillah jujur. Kanjeng Nabi Muhammad, nah ini ayo bareng-bareng kenalan karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Kanjeng Nabi sudah wafat, tapi Kanjeng Nabi Muhammad dawuh, sesuk ana umate Kanjeng Nabi Muhammad sing dirindukan Kanjeng Nabi banget. Tapi sapa orang-orang umat Kanjeng Nabi yang ada padahal Kanjeng Nabi sudah wafat, tetapi mereka mencintai Kanjeng Nabi. Lagi panjenengan sedaya mencintai Kanjeng Nabi, kene Kanjeng Nabi Muhammad kan ora krasa padha mencintainya. Ngaten. Lah saiki sapa sajane Kanjeng Nabi? Sing pertama niki, yang pertama. Niki tiga mawon niki kita bahas di sini tiga wae kok. Nek kataan malah repot jelas-jelas buat Indonesia. Sepindah Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah manusia yang sangat luar biasa. Malah di dalam hadis qudsi disebutkan laulaka bapak laulaka ma khalaqtul aflaka. Dari Kanjeng Nabi, nek ora karena engkau Muhammad, aku ora ndadekake dunya saisine iki. Iki kan Nabi dhewe. Gusti Allah dhewe lho. Iki hadis tapi hadis qudsi. Hadis niku kinten kalih. Hadis sing biasa yang diucapkan oleh Kanjeng Nabi. Nomor 2 hadis qudsi. Hadis qudsi niku ucapane Gusti Allah tapi dilewatke Kanjeng Nabi. Tapi yang ucapkan Gusti Allah. Sing nyampeke malaikat Jibril terus diucapkan Kanjeng Nabi, tapi yang mengucapkan adalah ucapan Gusti Allah. Laulaka ma khalaqtul aflaka. Tenang. Nek ora karena engkau Muhammad, orang tak bakal tak gawe dunya iki. Iki tidak Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi ini manusia yang sangat luar biasa. Saking luar biasa nih, Bapak Ibu. Sing pertama iki jajan panjenengan sampun nate ngira apa dereng niki. Kanjeng Nabi Muhammad iku sing pertama niki. Dereng lahir niki. Jadi ibunipun Siti Aminah ngandhut niki dunya niku pun krasa. Bahwa yang dikandhut Siti Aminah niku wong sebaik semulia makhluk niku dunya pun krasa. Sehingga pada saatnya ketika lahiran, niki lahir. Begitu lahir 9 bulan, Siti Aminah krasa, padahal bapaknya medal toh, bisnis corona kan. Saya tak perlu bisnis dari bali bukan bali karena meninggal pada saat perjalanan bisnis itu tidak sampai ke rumah. Nah, Sayyidatina Aminah, ibu-ibu niku wis mulai krasa aduh iki ketok lahiran ayo turun lah zaman niku dari rumah sakit. Nang rumah sakit 2 bulan gampang tak resi. Lagi zaman semoten niku derenge waktu ayo digoleke orang-orang yang bisa menolong. Goleke carane teng mriki dukun wedok. Dukun bayi. Goleke. Nah, pada saat mau lahiran nembe buka Nabi Muhammad dari ngedal niku. Nembe buka di dunia ini pada saat itu ada 3 kekuatan besar baik agama ataupun kerajaan. Yang pertama agama Majusi. Pada saat itu Islam belum ada, agama yang tinggi yang besar adalah agama Majusi. Ciri-ciri agama Majusi itu nyembah geni. Ono geni di daerah pusate agama Majusi itu penyembahannya yang mana api itu tidak pernah padam dari awal sampai sekarang tidak pernah padam. Dan pada saat Nabi Muhammad itu mau medal, lembek belum medal niku api agama Majusi tiba-tiba padam. Nang daerah kene Nabi lahiran teng mriku waktu padha karo niki nang pamrian niki Pak enten lahiran Kanjeng Nabi Muhammad. Nang daerah Semarang ono api Majusi padam. Padahal api niku
gede-gedene api, orang tahu api niku padam, boten mati. Niku mati lampune. Apine. Sesembahnya orang-orang Majusi, perlambang bahwa agama Majusi nanti akan habis diteluk oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Niku. Terus yang nomor 2 di Romawi ada negara, ada kerajaan besar namanya Romawi di Bizantium. Kerajaan Romawi niku pada saat lahiran goyang goncang. Kerajaannya niku goyang. Sampai di sana orang-orang hampir pada kabur karena apa? Mengira lindu. Lindu itu apa namanya? Gempa ya, gempa bumi. Gempa dengan kekuatan skala yang besar. Jadi istana itu goyang. Orang itu padahal ini suara niku loh gitu Pak. Dari goyang. Niku bersak niku menjelang lahiran, berlahiran medal goyangnya antang maning. Niku sing api padam, sing negara Romawi goyang. Yang ketiga ada negara Persia, kerajaan Persi. Nah, niku awalnya panjenengan maos niki teng mriki wonten Parisia, nah niku kerajaan Persia. Kerajaan Persia itu juga ada raja yang sama, mengalami keadaan yang sama. Perlambang wonge durung lain, tetapi kekuatan Gusti Allah mengatakan bahwa itu tiga-tiganya besok akan ditindak oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW pada saat beliau dereng lahir. Itu luar biasa nih, tunggal ini lebih tunggal. Bukti bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu memang betul-betul luar biasa, bahkan sebelum beliau ada. Nomor 2, Kanjeng Nabi Muhammad, akeh wong sing mengatakan Nabi Muhammad itu terlalu didewa-dewakan. Nabi Muhammad itu manusia pedungan awake dhewe, ngopo didewa-dewakan? Salah niku. Dengan jujur Imam Busiri mengatakan, di dalam qasidah, niku Imam Busiri mengatakan bahwa semua manusia itu adalah kalau diumpamakan manusia itu adalah batu hitam, maka Kanjeng Nabi Muhammad adalah diutamakan dengan permata. Di dalam qasidah ini, kalau sing kene kan mboten niku. Sayyiduna Muhammadun basyarun kal basar bal huwa kalakuti bainal hajar. Nanti diwasa komputer itu. Beda ya. Terus kasidah yang dibaca oleh Imam Busiri. Sayyiduna Muhammadun basyarun. Nabi Muhammad itu manusia, benar. Si ngomong itu manusia. Sebab dia akan diutus menjadi nabi manusia. Nabi manusia kok malaikat ra iso. Malaikat boten kawin, panjenengan kawin piye malaikat ra iso. Manusia niku nek ibu-ibu nyusui malaikat ora nyusui Pak, yo noni pripun. Dadi Nabi Muhammad niku basar bener menungso. Bahwa Sayyidina Muhammad itu basar kal basari. Sayyidina Muhammad itu manusia, padha seperti manusia lainnya. Bahwa kalian putih bainal hasyari. Tetapi Nabi Muhammad sinau menungso, tapi dia nek diumpamakan nek Kanjeng Nabi Muhammad iku mutiara, manungso kabeh salah dunya padha karo batu hitam nang jerone kali. Kula panjenengan sedaya sing enten sing sok napa pados pasir pengalih niku. Nah, pados pasir iki jerone ono batu ireng nang jerone kalem, jerone kali niku irenge kados napa runtel niku. Harus terpisah. Nah niku Kanjeng Nabi diibaratkan nek Kanjeng Nabi niku permata, niku manungsa salam dunya niku kaya dene batu ireng sing teng jero kali niku. Niku Kanjeng Nabi Muhammad. Dadi nek jangan mendewa-dewakan, ora iso sapa sing mendewa-dewakan. Bukan didewa-dewakan, memang wis dhuwur yang meninggikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu contoh. Kanjeng Nabi Muhammad ini manusia tapi orang kaya manusia yang lain. Contoh misalnya, apa yo? Panjenengan kok dereng percaya. Kanjeng Nabi Muhammad Pak. Kanjeng Nabi Muhammad itu digambarkan itu awalnya itu boten tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, sedang saja di Nabi.
Jeung Nabi niku awake niku sedang-sedang saja. Tetapi ketika Kanjeng Nabi disandingkan dengan orang yang tinggi setinggi-tingginya orang di Arab Mekah dulu, si dhuwur Kanjeng Nabi sajengkal. Sakinan. Kanjeng Nabi niku awake meskipun ora dhuwur nek disandingi karo wong sing paling dhuwur-dhuwure wong Arab, dhuwur Kanjeng Nabi sakinan. Lah nek dikumpulke karo wong sing pendek-pendeke umum karo pendeke wong Mekah, maka dhuwur Kanjeng Nabi sakilan. Kira-kira ono awak kaya ngene iki, Pak. Kaya per-peran iki. Jadi nek wong digowo disandingi karo wong sing dhuwur tetep dhuwur Kanjeng Nabi sakilan, disandingi karo wong sing pendek tetep dhuwur Kanjeng Nabi sakilan. Iku awake kaya ngono iki. Iku Kanjeng Nabi kok pak dipadangi karo manungsa yang boten saged. Yusme menungso tapi luar biasa karena diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iki nomor kali. Contoh malih. Bapak Ibu niki biasanya nek panas-panas niku kepengin apa mboten? Ya. Kinten-kinten nek keringet kula panjenengan sedaya diampun kira-kira mabune pripun niku? Kecut ya? Kecut. Kira-kira seneng ora nek ngampung terus 5 menit ora kira-kira tahan kok mboten Bu? Karena masih menunggu dijajal wonten omah. Kabeh sing ngomong menungso nek mengeluarkan keringat pasti baunya mesum, ora enak. Tapi keringetnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mambune wangi. Dia pono menungso kados ngoten iki. Sampai di dalam hadis, di dalam sejarah diceritakan ketika Nabi Muhammad tidur awan-awan, Kanjeng Nabi Pak Syariat tiduran istirahat. Karena diterik matahari yang sangat panas, maka Kanjeng Nabi Muhammad dileweran keringetnya. Begitu dileweran keringetnya, ternyata ada beberapa sahabat, bukan satu ini, ada beberapa sahabat yang melihat, maka kemudian saling mengambil wadah, saling mengambil cupuk, saling mengambil mangkok, ditetesi, di wadai mangkok ditadai mangkok nopo dileweran keringetnya Kanjeng Nabi. Ternyata keringetnya Kanjeng Nabi itu wangi. Bahkan sampai meninggalnya termasuk salah satunya Anas bin Malik sing yang mengambil niku terus dipakai minyak-minyakan oleh beliau ketika Kanjeng Nabi Muhammad sudah wafat. Karena apa? Karena keringetnya niku memang wangi. Nah ini Kanjeng Nabi kok Pak dipadake kalau manusia biasa mboten saged. Nah ini sing nomor 3. Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah manusia yang sangat luar biasa. Nomor 3, buktine. Wis padha ada iki. Oh terakhir. Ini terakhir. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lepas dipadake ada kali iso. Nek wis saling ngomong terus yo madake karo wong dhewe pun tidak akan bisa. Salah satu contohnya mana? Sampai Kanjeng Nabi Muhammad sudah lahir, masih kecil. Sejak kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, semua pendeta, pemuka agama yang belum beralih agama. Jadi zaman dulu itu setelah Nabi Isa wafat, kemudian masa tenggang lama tidak ada Nabi. Kan pendeta-pendeta banyak yang beralih. Nah, pendeta-pendeta yang lurus agamanya termasuk salah satunya adalah pendeta Bahiro. Pendeta Bahiro itu ngenteni, wis ngerti. Ketika Nabi Muhammad lahir, wis ngerti. Oh ini wayahe Nabi sing terakhir lagi lahir. Dan sejak itu, setelah Bahiro mengatakan bahwa Nabi ini lahir, maka otomatis kerajaan-kerajaan wis krasa kabeh pada saatnya. Dan itu kan pada saat yang Nabi mau lahiran itu kan kerajaan kan goyang kan ditakoke, ditanyakan kepada orang-orang ahli. Ternyata, oh ini berbahaya memang. Ada kelahiran orang yang akan menggoyang semua kekuasaan di dunia. Dan sesudah kelahiran itu, maka semua orang-orang agama, semua orang-orang ahli agama itu mencari kira-kira di mana lahirnya orang yang ditunggu sebagai
Nah, sejak itu ciri-cirinya setiap ada orang-orang yang berpengaruh di masyarakat itu didelok kalau pendeta-pendeta kira-kira sopo sih nabi, kira-kira sopo sih nabi, ini didelok. Ciri-cirinya karena sudah terpampang jelas di kita. Sampai akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad melakukan perjalanan ketika membawa dagangannya Siti Sayyidah Khadijah, membawa dagangan. Nah, ternyata apa? Ketika Nabi Muhammad berjalan, maka awan di atas langit itu selalu melaku. Jadi Kanjeng Nabi, ketika Kanjeng Nabi melampah, itu awannya sih panas menik dan diadem. Sebab apa? Awannya itu mayungi Kanjeng Nabi. Berlaku terus, tidak ada hujan, tidak ada panas, tetap karena awannya mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad, ngetang lalu itu, sampai akhirnya orang-orang yang mengenal, mencari-cari alamat yang di sini, orang yang dikatakan sebagai nabi akhir zaman, akhirnya memahami, oh ini wong ini, karena ada ketengah-ketengahnya. Nah itu salah satunya. Ini baru satu ini bahwa Nabi Muhammad itu orangnya memang betul-betul luar biasa diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari sana. Makanya ketika ada orang yang mengatakan, ojo terlalu mendewa-dewakan, tidak terlalu mendewa-dewakan, memang sudah dari sananya seperti itu. Jadi kita memang harus menghormati dan memang kita harus mengakui bahwa satu-satunya manusia yang diberi hak memberi syafaat adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau panjenengan sedaya benjang penjelasan sahabatipun Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nomor terakhir, lagi saja nih kalau nulis sama telu tapi siji baru ngerampung lagi sebutan apa karena waktu ya seperti ini. Yang terakhir pesan ini dari pengurus takmir, bisa musola ini yo dirameke ngono. Iki Pak ngomong dhewe ra penak, dadi lewate kula iki. Bisa musola ayo dirameke bareng-bareng. Ketika malam Jumat ada pengajian, monggo pengajian di Sempuyung, musola dirameke. Insyaallah mudah-mudahan dengan adanya musola di nopo iki. Musola Salam di Pamrian ini, RT pinten iki? RT 8 mudah-mudahan bisa menjadikan masyarakat sekitar sini terutama di RT 8 piyambak bisa nyengkuyung, bisa meramaikan, bisa menjadikan semua kegiatan di musola menjadi kegiatan yang ramai yang bisa menghidupkan roh agama Islam. Amin Allahumma amin. Teman-teman, mungkin wonten manfaatnya meskipun yang saya sampaikan belum banyak, bahkan kalau niki Pak Moco sholawat bareng tapi karena waktu udah sampun ada terus kula mboten sios mau sholawat padahal pengen meni kula maca sholawat mau lho kirim ke bapak wah gebur sholawatan kula seneng pengen maca sholawat gak usah dan pun pakai beda-beda malih. Nah teman-teman, akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sangat saking arah keluarga mugi-mugi saged beto pandangan manah kita dhateng Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Amsal syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad